Buset, hasil survei sebanyak 71,4% puas dengan kinerja Gibran sebagai Wapres dalam 1 tahun. Berak! Ini yang lu survei alam gaib apa gimana? Kok gua kagak diajak survei sih? Ngapa tiba-tiba muncul aja tuh angka 71,4% puas? Ini yang survei lagi mabok tai apa gimana? Ini lu surveinya di kantor PSI apa di mana sih? Saya mau nanya, yang kamu survei dari Gibran itu apa? Pidato nggak pernah, ditanya jawab nggak nyambung, gugatan ijazah palsunya nggak pernah hadir di persidangan. Yang puas kinerja Pak Prabowo. Bapak izin, Bapak izin, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI. Iya. Nanti ya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sobat RJ, sudah lihat survei terbaru nggak? 71% rakyat sih katanya puas sama kinerja wakil presiden. Serius nih, rakyat yang mana nih? Jangan-jangan yang disurvei itu bukan rakyat yang tiap bulan nunggu tanggal muda, tapi rakyat yang tiap minggu dapat tender muda. Angka surveinya tinggi loh. Iya, 71,4%. Artinya di sini 7 dari 10 orang di Indonesia katanya puas dengan kinerja Gibran selama 1 tahun terakhir. Tapi kalau kita tanya para rakyat jelata di warung-warung kopi, bro, puas nggak sama kinerja Wapres? Kemungkinan besar jawabannya bukan angka, tapi tawa kecil yang disusul suara sendok ngaduk kopi sasetan. Di sini survei Poltreking bilang masyarakat puas karena Gibran dianggap muda, membawa semangat baru, dekat dengan rakyat, perhatian, pintar, smart dan cerdas. Wih, keren ya. Tapi tunggu dulu, bukankah semua itu baru terasa di kamera? Belusukan ke pasar, bagi sembako, sapaan ibu sehat di TikTok, itu sih memang lucu dan hangat dan bikin rakyat tersenyum. Tapi setelah kamera mati, ibu-ibu itu balik lagi ke rumah, buka dompet, dan lalu mulai sadar harga minyak masih naik, harga beras makin terbang, dan listrik belum turun. Senyumnya pun lalu hilang pelan-pelan, diganti angka tagihan bulan depan. Jadi mungkinkah rakyat puas dengan hanya melihat Gibran jalan-jalan di pasar tanpa solusi? Atau rakyat puas karena branding yang rapi? Karena jujur saja, kalau puas di atas kertas tapi lapar di lapangan, itu namanya tentu bukan survei, itu adalah ilusi. Dalam survei itu mengatakan 71,4% rakyat puas sama Gibran. Padahal kalau kita cermati di warung-warung kopi, alasan ketidakpuasan masyarakat yang paling besar adalah ekonomi belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, banyaknya kasus-kasus korupsi, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan kurangnya lapangan kerja. Nah, yang ironis adalah semua itu justru menyentuh kehidupan rakyat setiap hari. Mereka yang mengatakan puas terhadap Gibran, alasannya karena Gibran membawa semangat baru, dekat dengan rakyat, perhatian. Gibran pintar, smart dan cerdas. Keren nggak? Tentu saja alasan ini banyak dari kita yang geleng kepala sambil nyeletuk. Kalau janji 19 juta lapangan kerja saja belum kelihatan, jangan-jangan yang dihitung oleh survei itu rumput di lapangan bola kali ya. Tapi begitulah, kadang angka-angka survei itu seperti emak-emak yang pakai motor di jalanan. Terlihat sen kanan, realitanya malah belok kiri. Di sini kita sering lupa, kepuasan bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal perut. Kalau rakyat masih susah cari kerja, harga barang makin mahal, dan bantuan belum nyampe ke yang benar-benar butuh, maka kepuasan itu tentu saja itu cuma angka, bukan kepuasan tentang rasa. Mari kita lihat lebih luas. Gibran baru setahun menjadi wakil presiden, tapi sudah penuh sorotan negatif. Dari janji 19 juta lapangan kerja hingga blunder-blunder Gibran yang lain. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Teknologi ini Pak. Iya, betul. Ini wartawan kalau dari situ nggak kelihatan ya, mending dari sini deh. Screennya nggak kelihatan kalau dari situ. Iya. Ini yang penting kan sih. Iya, betul. Jangan muka saya. Gibran memang muda sih, energinya besar, tapi energi tanpa arah
Tentu saja itu kayak kipas angin di ruang terbuka, muter tapi nggak terasa. Belusukan Gibran sih memang sering, tapi hasilnya kadang cuma sebatas dokumentasi. Rakyat kecil disenyumin, difoto, lalu ditinggal, lalu mereka dianggap puas. Dan kalau ada yang protes, jawabannya klasik, kita dengarkan aspirasi rakyat. Padahal di sini rakyat tentu bukan butuh didengarkan, tapi keluhan rakyat juga harus diikuti dan diberikan solusi. Katanya sih dekat dengan rakyat, tapi faktanya rakyat masih jauh dari murahnya harga kebutuhan pokok. Katanya sih peduli rakyat kecil, tapi lapangan pekerjaan tak kunjung juga hadir. Nah, disinilah kita mulai mikir, apakah angka 71% itu benar-benar cermin suara rakyat? Atau cuma gema dari ruang survei yang gak semua orang bisa masuk? Karena kalau dianggap 7 dari 10 rakyat puas akan kerja Gibran, mestinya warung-warung pinggir jalan penuh akan tawa, bukan malah akan penuh akan cicilan. Bener gak? Kepuasan itu bukan soal survei, tapi soal nafas yang bisa ditarik lega tiap hari. Bukan soal berapa banyak baliho dengan gambar pejabat penuh senyum, tapi berapa banyak perut rakyat yang gak lagi lapar di malam hari. Kalau rakyat masih berhemat di tengah janji-janji besar, maka belusukan itu belum sampai ke akar masalahnya. Itulah kenapa kadang saya mikir, survei kepuasan itu seperti ujian nasional zaman dulu. Yang jawab katanya puas, tapi belum tentu ngerti soalnya. Yang ngerti soalnya kadang gak sempat isi karena sibuk cari penghasilan. Gibran mungkin masih muda, iya, tapi muda bukan alasan untuk terus belajar dari kesalahan yang sama. Muda di sini harusnya berani beda, bukan sekedar ikut pola lama, menebar janji manis, tapi realisasinya begitu sangat pahit. Dan kalau benar 71% rakyat puas, maka 20% sisanya adalah suara nurani. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas ya. Bagaimana beberapa waktu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu sepertinya teman-teman, keluarlah rilis survei tentang kinerja 1 tahunnya Prabowo Subianto ya, pemerintahannya. Baik itu pemerintahan Prabowo, kemudian para menteri-menterinya juga ya. Yang menarik adalah adanya survei kepuasan publik ya terhadap kinerja Gibran selama 1 tahun. Dan yang sangat-sangat lucu dan kocak adalah kepuasan masyarakat terhadap Gibran itu sampai 71% teman-teman. Ini sih aneh bin ajaib ya. Maksud saya gini, emang kalian tahu apa yang dikerjakan oleh Gibran selama setahun ini? Ya itu ya teman-teman, jadi kita bingung juga ya, survei ini pesanan atau bagaimana ya. Yang jelas ya, menurut kita ini adalah sebuah ironi yang membuat kita bertanya-tanya dan tidak percaya tentang hal itu gitu. Oke, kita bedah satu-satu. Apa sih yang kalau kita melihat kenapa masyarakat kita ragukan tentang 71% kepuasan terhadap Gibran. Oke, di awal-awal lalu sebelum menjadi wakil presiden, Gibran itu benar-benar dikritik habis-habisan ya terkait pencalonannya sebagai wapres karena memang dianggap melukai konstitusi teman-teman, merubah aturan mainnya ya. Itu fakta dan sampai saat ini pun masih menjadi perbincangan. Yang kedua, Gibran sempat membuat sebuah gebrakan yaitu lapor Mas Wapres ya pada saat Pak Prabowo keluar negeri, jadi diambil star duluan ya. Dan kemudian lapor Mas Wapres itu sampai detik ini pun sudah tidak terdengar lagi ya. Itu di awal-awal jabatannya saja pada saat itu ya. Jadi masyarakat bisa melaporkan secara langsung setiap persoalan mereka. Namun sampai detik ini kita tidak mendengar lagi ya. Ada yang kedua, Gibran lebih sering terlihat kalau kita melihat ya, berkunjung ke Siskamling, Poskamling ya, melihat
para RT RW jaga malam ya, mungkin ini teman-teman ya, pencitraannya inilah yang membuat dia kinerjanya puas sekali ya oleh masyarakat. Kemudian baru-baru kemarin bagaimana ia membagikan hadiah yang berupa untuk pemenang pemancingan ya, dan ini kan yang membuat kita bertanya-tanya ya, di saat orang-orang masyarakat ya mengantri untuk melamar pekerjaan ya, di saat orang-orang masyarakat ya kesulitan mencari bahan pokok yang mahal, ini terlalu mahal ya, Gibran malah santai-santai teman-teman. Dan ini kan yang membuat kita geram ya, sehingga tiba-tiba survei muncul 71% kinerjanya masyarakat puas ya kan. Dari mana? Sedangkan 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan sampai hari ini pun kita tak dengar ya. Dan inilah yang kenapa kita bingung ya, apakah ini pesanan atau seperti apa? Bagaimana menurut kalian?